Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Before saya start, saya pengen ucapin happy weekend semuanya. Semoga kesehatan selalu diberkati kepada teman-teman semua dan semoga transaksinya lancar-lancar aja. Nah, by the way, kita mau update untuk price action. Jadi kita udah kasih update seputar market. Ini penting banget buat teman-teman long term holders. Kalian harus tahu update yang terjadi di market saat ini. Ini saya nggak ngebahas tentang price action. Jadi mostly-nya keadaan atau kondisi yang terjadi pada market crypto saat ini itu ada apa aja. Dan ini berarti hubungannya itu adalah fundamental daripada crypto market itu sendiri. Termasuk Bitcoin, exchange, dan juga semua yang berkaitan lah, yang berhubungan dengan market crypto. Nah, yang kita pengen bahas di video sekarang ini adalah price action untuk Bitcoin. So before kita masuk ke dalam Bitcoin lebih detail, saya pengen bahas sedikit ke teman-teman lagi tentang dollar index. Dan seperti yang kalian lihat, sekitar 1 jam 40 menit lagi dollar index akan close dan tampaknya kita akan close dengan strong candle ya. Dan di sini green candle, which is lebih ke arah bullish. Kalau kita lihat dampak daripada dollar index, seperti yang saya bahas di video sebelumnya, S&P 500, Nasdaq itu rata-rata juga sama-sama dalam posisi tertekan. Dan ini semua terjadi semenjak Jerome Powell memberikan statement pada hari Kamis lalu. Jadi memang kalau kita lihat nggak cuma di market crypto yang terkena dampaknya, tapi juga untuk market-market lainnya seperti stock market dan semua yang berhubungan dengan dollar index lah kita bisa bilang ya, atau yang berkaitan dengan posisi Amerika Serikat saat ini. Nah, apa yang terjadi pada Bitcoin? Jadi kalau kita lihat Bitcoin, after kemarin kita sempat bahas ya sama teman-teman terhadap possibility of Three River Evening Star. I don't know if you guys remember or not, tapi yang saya ingat ya, kemarin kita sempat open yang sama ya kan, kita sempat bahas tentang possibility of Three River Evening Star, dan ini biasanya merupakan indikasi daripada pembalikan arah, terutama kita ngomongin kalau Three River Evening Star ini lebih ke arah untuk yang bearish ya. Jadi kalau kita lihat harga naik and then di top of the trend itu ada evening star pattern, you have to be prepared of possibility market bisa terreversal setelahnya. Jadi yang terjadi more or less adalah yang tadi kita bahas, Three River Evening Star. Jadi precisely after Three River Evening Star pattern, kau bisa lihat candle hari ini langsung mendapatkan tekanan ya. Belum lagi didukung dengan situasi news report yang tadi sempat dirilis pada sore hari ngebahas tentang Mazars ya. Jadi ini adalah pihak tiga untuk audit daripada crypto exchange saat ini yang rata-rata dipakai. Jadi ngebahas tentang proof of reserve, dia nggak bisa lanjutin dan sentimen negatif masuk ke market. Jadi kayak udah pas aja gitu loh timingnya ya. Ibaratnya kalau news report kan ya pasti dibikin ada timingnya tuh, kayak ibaratnya misalnya Mazarsnya bisa aja udah tutup dari kemarin atau mungkin 2 hari lalu dia udah tutup untuk perhitungan proof of reserve-nya, atau mungkin udah nggak diupdate lagi. Tapi news report-nya itu dirilisnya hari ini. Jadi bertepatan dengan setelah Jerome Powell ngomong kemarin istilahnya. Jadi saya pikir ini ada yang ngatur juga lah ya timeline untuk pergerakan daripada market. Dan kamu bisa perhatikan juga yang menarik adalah precisely ya area yang kita bahas sebelumnya, the major support dari pergerakan di bulan Juni sampai di Oktober finally dites, dan itu cuman a tip of finger aja. Jadi kayak cuman tweet keluar, habis itu dia langsung kena rejection sangat signifikan, kembali masuk ke dalam ascending channel, and then sekarang kita mendapatkan rejection yang begitu signifikan pada Bitcoin. Sebenarnya kalau misalnya based on time frame daily, antisipasi kita adalah back to the lowest price, which is kalau misalnya kita ngelihat Bitcoin belum mampu bertahan di atas area SNR yang sekarang terbentuk ini, maka possibility-nya udah pasti ya, teman-teman tahu lah istilahnya, kita ngelihat harga akan turun kembali, maybe a little bit pullback untuk retest, dan finally another drop terjadi kembali. Jadi ini sampai dengan saat ini menurut saya dari segala situasi, segala angle itu mendukung, dari market internalnya sendiri atau crypto market internalnya sampai ke situasi makroekonominya, itu semuanya mendukung untuk Bitcoin kembali turun. Jadi buat teman-teman yang berpikir
is this the bottom? Ya, you should be careful ya guys ya. Ibaratnya kita ngelihat we have the biggest rejection ya untuk 2 hari terakhir ini, dan ini terjadi menurut saya lumayan volatile loh di compare dengan apa yang terjadi pada saat CPI masuk, kemudian pada saat ini tanggal 30 November ya, kita ngelihat ada break penurunan yang terjadi dalam 2 hari terakhir ini menurut saya lumayan signifikan compare dengan momentum-momentum sebelumnya, karena di sana ada aktivasi berupa informasi yang menurut saya paling penting terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh the Fed terhadap kebijakan moneter pada tahun 2023 nanti untuk mengatasi inflasi. Bahkan dia di situ juga menyampaikan statement bahwa ada kemungkinan unemployment rate itu akan lebih tinggi dari perkiraan mereka, yang artinya akan lebih banyak orang menganggur guys. Kalau banyak orang menganggur berarti kita ngomongin mereka ini yang mungkin akan kesulitan punya penghasilan, dan kalau mereka punya kesulitan penghasilan, problemnya adalah dari mana uangnya untuk investasi. That's it teman-teman. Itu yang harus di-consider oleh kita semua. Makanya kalau ada yang tanya ke saya, makroekonomi, the Fed emang ada hubungannya? Udah pasti, karena kita ngomongin money flow ke market. Alright? Nah, satu lagi yang perlu di-note adalah total crypto market cap terlihat sudah ter-reject, dan kita sudah close bahkan di bawah rising wedge ya, harusnya dengan pergerakan closing hari ini. Jadi overall kita tahu posisi market masih cenderung tertekan. So if you guys considering untuk ambil long position either itu di futures market atau di spot market, setidaknya kurangi porsi lu dulu ya, istilahnya marginnya jangan terlalu besar, ataupun pada saat transaksi di spot market maybe kuantitinya bisa dikurangin dulu, karena pertimbangan resiko harga untuk turun menurut saya masih ada ya. Jadi kita lihat lagi dari time frame hourly-nya. Untuk 4 jam sebenarnya di level ini tuh adalah level yang menurut saya paling krusial ya. Kalau teman-teman lihat tadi di time frame daily itu adalah resistance yang setelah di break become support. So basically kalau misalnya ini saya extend ke samping aja, kamu bisa lihat ini resist, break, become support. Nah, di sisi lain kalau dilihat dari time frame yang kecil, jadi pada prosesnya ya, kita bisa lihat dari mana reaksi market masuk begitu signifikan. Pertama, sebelumnya ada break di sini ya, kita bisa lihat break terjadi di sana, and then the red candle atau the green candle di sini itu adalah area pertama kali buyersnya masuk begitu signifikan, boom, impulsif ya, pullback, ada reaksi ya kan, dia naik lagi, dia create higher high, and then pullback, kembali ada reaksi ya kan. Kita bisa lihat beberapa kali di sana memberikan reaksi. Di sini akan saya hilangkan dulu. And then another area yang saya consider sebagai area cukup penting adalah di area yang sama juga kebetulan, mungkin karena reaksi demand yang berlebihan menyebabkan posisi harga terjadi break ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini tentu saja terjadi break. Kalian bisa consider juga di sini sebuah chart pattern terbentuk ya, seperti falling wedge. Pada intinya pada saat break itu kan berarti ada lonjakan demand pada area tersebut, dan area inilah yang saya sampai saat ini pakai untuk mengidentifikasi terhadap possibility of rejection atau rebound dari sana. Kita sebenarnya bisa lihat sama-sama pada time frame 1 jam atau 4 jam, kita tahu ya, kita lihat juga dari time frame yang daily tadi, ascending channelnya itu sebetulnya udah di break guys. Jadi kalian perlu waspada. Kalaupun itu kita ngelihat dia mantul dari demand atau big fan zone-nya, ada possibility ini cuma buat retest doang before another rejection atau penurunan kembali terjadi pada Bitcoin. And then the next area harusnya akan berada di kisaran $16.000 ya. Ini bulat 16.000 sampai $16.150. Dan menurut saya sih itu adalah satu possibility yang kita harus perhatikan untuk saat ini. Meanwhile, kalau kamu berencana untuk trading kan jangka pendek, bisa lihat atau mengacu pada 15 menit. Kamu tinggal mengikuti aja progresnya. Jika ada rejection di area supply zone, berarti kamu bisa mendapatkan opportunity untuk melakukan short. Sebenarnya kalau lihat dari sebuah chart pattern ya, bukan chart pattern di sini, kita ngelihat sebuah indikator momentum. Pada MACD menunjukkan terjadi yang namanya bullish divergence. Tapi ini karena time frame 15 menit ya, saya pikir mungkin nggak akan terlalu berdampak banget. Ibaratnya kita ngelihat di sini harga create lower low, tapi MACD-nya create yang namanya higher low. Nah, yang berpotensi adalah kita mungkin akan ngelihat koreksi masih bisa berlanjut, masih bisa berjalan. Anggapannya mungkin Bitcoin akan break dulu dari supply zone-nya, dan akhirnya kita akan ngetes nih terhadap area-area tertentu yang memiliki peran juga ya dalam key level untuk
untuk Bitcoin, dan mungkin saja kita akan retest lagi ke area kisaran more or less $17.500 untuk saat ini. Jadi ya lebih kurangnya kalau kita lihat sebetulnya sih lebih condong ke arah sell atau lebih condong ke arah short. Akan tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, ini area yang menurut saya cukup penting ya, key level yang menurut saya cukup penting. Dan biasanya kan di market itu ada yang namanya break and retest. So you expect a retest untuk kamu bisa manfaatkan menjadi opportunity melakukan short nantinya ya. Atau kalau misalnya teman-teman punya posisi short yang sudah running, saya lihat ada beberapa yang berikan komen di kolom YouTube ya. Dia bilang katanya, ya Niko, gue ada nge-short nih dari harga sekian. Terus ada yang bilang, gue terselamatkan nih, tadinya mau ngelong cuman gak jadi. Syukurlah kalau begitu, dan saran saya mungkin jangan buru-buru long ya. Walaupun kita ngelihat ada potensi, tapi kalau misalnya big fund-nya atau pemain besar ini belum ada yang masuk, buat apa kita masuk? Karena kita nggak bisa mengubah arah pergerakan pasar dengan market cap yang begitu besar, teman-teman sekalian ya. Kecuali kita ngomongin saham gorengan atau misalnya koin micin yang digoreng, dibeli 10 juta aja udah goyangnya kayak gimana gitu ya. Nah, I hope teman-teman bisa dapat informasi yang cukup detail dari apa yang saya sampaikan. Saya rasa cukup clear ya, dari daily time frame ke lower time frame sampai ke 15 menit kita tadi sudah sempat bahas juga. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham, dan mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang saya sharingkan. Either itu reference, mungkin belajar TA, dan lain sebagainya yang sifatnya cenderung positif. And that's it everybody. Once again, God bless everyone. Have a nice weekend. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers guys. Bye-bye.